Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Romansyah, NIM 19042122. Untuk pertemuan ke-14 kali ini saya akan bahas materi tentang what sample, test, variat sampel, t-test, independent t-test. Yang pertama adalah satu sampel t-test. Seorang peneliti menunggu yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil berguru siswa yang aktif di OSIS yaitu dengan 7,75 untuk menandakan hal tersebut. Peneliti menentukan secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil berguru ke-12 orang siswa tersebut yaitu sebagai berikut, seperti yang saya tampilkan di bawah ini. Langkah-langkahnya: buka aktivitas SPSS, kemudian klik variabel view, selanjutnya isikan nama variabel dan ketentuan lainnya sebagaimana panutan di bawah ini. Yang pertama adalah nama, tipe, weight, desimal, label, values, missing, columns, align, measure, dan roll. Yang kedua, selanjutnya klik data view, kemudian masukkan data nilai rata-rata hasil berguru ke-12 orang siswa di atas ke kolom hasil. Yang ketiga, langkah pertama kita akan melaksanakan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya klik analisis deskriptif statistik export. Untuk yang keempat, muncul kotak obrolan explore, kemudian masukkan variabel hasil belajar, hasil ke kotak independen list, kemudian klik float. Sedangkan yang kelima, muncul kotak obrolan explore plot, kemudian berikan tanda centang V pada normality plot with test, kemudian klik continue atau OK. Itu yang keenam, perhatikan pada output test normality yang di bawah. Untuk yang ketujuh, selanjutnya kita akan melaksanakan uji one sample t-test. Caranya klik sajian analisis complete the means one sample t-test. Yang ke-8 adalah maka muncul kotak obrolan one sample t-test. Selanjutnya masukkan variabel hasil belajar ke kotak test variabel S. Pada tes perlu ketikkan 75, membandingkan nilai rata-rata hasil berguru siswa dengan nilai 75 dan klik OK. Pembahasannya, output pertama one sample statistik adalah di atas menawarkan nilai statistik deskriptif n, yaitu n sama dengan artinya 12 jumlah sampel yang digunakan, yaitu 12 orang siswa. Output kedua sampel test adalah berdasarkan tabel one sample. Di atas diketahui nilai T dihitung yaitu sebesar 3,029, nilai atau derajat kebebasan yaitu sebesar 11, nilai SIG Detailed atau nilai signifikansi dengan uji dua sisi yaitu sebesar 0,011. Selanjutnya, berdasarkan output table one test, di atas diketahui nilai Detailed yaitu sebesar 0,011 atau berbanding dengan 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas sanggup disimpulkan bahwa H2 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian sanggup diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diaktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Untuk yang kedua adalah PRED sample test. Diketahui hasil penelitian untuk jurnal yang berjudul peningkatan otot kelompok pelakuan dengan pelatihan angkat dumbbell seperti yang di bawah ini. Data di atas adalah data hasil tes awal poin sebelum pelatihan angkat dumbbell dan tes akhir poin sesudah melakukan pelatihan angkat dumbbell. Data ini terdiri dari 15 sampel yang berdistribusi normal. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah klik analisis complete when dan template sampel t-test, tombol perintah uji predicate sampel t-test. Memasukkan variabel dari sampel perpasangan. Setelah kita melakukan hal di atas, akan terbuka jendela pred sampel t-test. Masukkan variabel dari sebelah sampel berpasangan pada kontak pred variabel. Pembahasan tabel pred sampel adalah tes awal mempunyai nilai rata-rata min 25,47 dari 15 data. Sebaran data depiction yang diperoleh
adalah 2,588 dengan standar error 0,668. Tes akhir mempunyai nilai rata-rata min 29,87 dari 15 data. Sebaran data STD Bastion yang diperoleh 3,777 dengan standar error 0,975. Hal ini menunjukkan tes akhir pada data lebih tinggi daripada tes awal. Namun rentang sebaran data tes akhir juga menjadi semakin lebar dan dengan standar error yang semakin tinggi. Yang kedua adalah table plate sample correction, dan yang tiga adalah table plate sample test. Nilai signifikasi dua telet dari contoh kasus ini adalah 0,001 dibandingkan dengan 0,05, sehingga hasil tes awal dan tes akhir mengalami perubahan yang signifikan. Berarti berdasarkan statistika deskriptif tes awal dan tes akhir, terbukti tes akhir yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan pelatihan angkat dumbbell dapat meningkatkan kekuatan otot. Yang ketiga adalah independent t-test. Pada tutorial ini analisis data tes akhir pada penelitian sebelumnya terkait peningkatan kekuatan otot, kelompok kontrol tanpa pelatihan, dan kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell. Langkah-langkah berikut melakukan uji independen di tes menggunakan SPSS yang telah saya tampilkan di bawah ini. Yang ketiga dan cara keempat, dan setelah cara keempat adalah yang kelima, hasil analisis ditampilkan pada jendela output. Pembahasan tabel grup statistik. Tabel di atas menunjukkan kedua kelompok mempunyai masing-masing 15 sampel. Tes terakhir kelompok perlakuan lebih tinggi. Dari kelompok kontrol dilihat di rata-ratanya 29,87 dengan 24,67. Yang kedua, tabel independent sample test. Tabel berikut merupakan label utama dari analisis independent sampel test. Berdasarkan nilai deskriptifnya, terbukti kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell mendapat skor lebih tinggi. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 14 ini. Terima kasih.